فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan tentang larangan tasyabbuh secara umum, yaitu tasyabbuh terhadap orang-orang kufar ataupun terhadap orang-orang musyrik atau kaum munafikin atau mereka-mereka yang keluar dari jalan ketaatan. Dan di sisi yang lain, ikhwan, berarti ketika siapa saja menyerupai suatu kaum maka dia diikutkan seperti mereka, masuk dalam golongan mereka. Tentunya seseorang berupaya untuk bisa masuk dalam golongan orang-orang yang baik. Makanya berarti arahkan upaya kita untuk bisa meniru, mencontoh mereka-mereka yang mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana diungkapkan oleh penyair, illam yakunu mithlahum fatashabbahu, atau illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak bisa menjadi seperti mereka, yaitu orang-orang yang mulia, maka fatashabbahu, nirulah, mencontohlah dengan mereka. Ini mencontoh, meniru yang baik. Nah, kenapa fa inna tashabbuha bil kirami falahu? Karena mencontoh, meniru orang-orang yang mulia ini bentuk keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul untuk dicontoh dan ditiru. Dan bagi kita terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas Allah Subhanahu wa taala telah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Beliau sebagai teladan untuk diapakan? Khairan, untuk ditiru. Maka sebisa mungkin seorang meniru apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena meniru apa-apa yang datang dari beliau ini bentuk keberuntungan. Nah, makanya dulu para sahabat tidak membeda-bedakan apakah ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Karena rasa cinta mereka dan ingin untuk mencontoh betul-betul semua tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang dari Nabi mereka tiru. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, kemudian beliau mencari-cari dubba, semacam labu dalam makanan tersebut, menunjukkan Nabi sangat senang dengan makanan ini. Semenjak itu Anas pun menjadi senang dengan dubba. Kenapa? Karena melihat Nabi senang dengan dubba, ikut senang. Apalagi pada hal-hal yang lebih besar dari itu, yang memang kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah. Nah, tentunya betul-betul hendaknya seorang meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Baik.
Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-97. Qala al-mu'allif wafaqahu Allah taala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Hadis rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, habarul ummah, yang padanya ibrah bagi setiap penuntut ilmu, bahwasanya adab yang bagus itu menjadi sebab terbukanya pintu untuk mendapatkan ilmu yang sangat luas. Dari mana kita mengambil ibrah ini? Dari kisah Abdullah bin Abbas. Sebab kenapa beliau memiliki ilmu yang sangat luas, menjadi rujukan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat sejarahnya, khonifillah, kita akan mengetahui ternyata adab memiliki peran sangat penting. Kisahnya yaitu ketika Rasulullah SAW sedang buang hajat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengetahui hal ini. Dengan segera Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyediakan air dalam ember untuk Rasulullah SAW. Suatu perbuatan yang sekilas remeh, tapi tidak akan bisa untuk dilakukan oleh orang yang tidak memiliki adab yang baik, memiliki ikram terhadap Rasulullah SAW yang mengajari, menjadi guru beliau, pengajar beliau, dengan segera menyediakan air, karena namanya seorang dari tempat buang hajat yang dibutuhkan paling utama adalah air. Tanpa diminta oleh Nabi SAW, tapi dengan kesadaran sendiri, ingin khidmah, ingin melayani Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW selesai dan melihat air sudah tersedia, sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Kemudian ditanya siapa, dan diketahuilah bahwasanya itu Abdullah bin Abbas yang menyediakannya. Maka Rasulullah SAW mendoakan dengan doa yang menjadikan sebab kemuliaan beliau di dunia dan di akhirat. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pakaikanlah dia terhadap agama ini dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Doa dari Rasulullah SAW, guru terbesar umat ini, kepada murid yang beradab, kepada talib yang beradab, didoakan dengan kebaikan. Maka ini ibrah bagi kita semua, kawan, bahwasanya adab menjadi sebab terbukanya banyak kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abdullah bin Abbas bisa betul-betul menjadi faqihnya umat sampai digelari dengan habr. Terkadang juga digelari dengan bahar, samudra ilmu. Habr juga merupakan ujian, karena habrul ummah, yaitu ulamanya umat ini. Demikian pula bagusnya adab menjadikan sebab dia diberi taufik. Karena ketika Nabi SAW mendoakan untuk dia dipahamkan terhadap ilmu agama, terkandung di dalamnya sarana-sarana akan dibuka untuk beliau, yang mengantarkan untuk bisa paham terhadap agama. Bukan kemudian langsung turun ilmu laduni, diturunkan langsung ke
Abdullah bin Abbas ke kepalanya dari atas mengalir langsung jadi ulama, tidak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala permudah bagi Abdullah bin Abbas sebab-sebab untuk bisa menjadi faqih. Makanya kemudian Abdullah bin Abbas kecil menjadi seorang yang sangat semangat dalam belajar. Ini juga taufik dari Allah. Adanya semangat dalam belajar itu kalau tidak dibukakan oleh Allah tidak akan bisa. Makanya penting antum untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu untuk bisa belajar, minta pertolongan agar dimudahkan pintu-pintu kebaikan. Minta dipahamkan terhadap agama ini, minta dijadikan ahlul Quran dan seterusnya dari kemuliaan. Karena ketika kita minta itu terkandung di dalamnya permintaan hal-hal yang menjadi sebabnya. Lihat semangat luar biasa dari Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai apa? Diajak oleh sebagian temannya. Ngapain kamu repot-repot belajar? Masih ada orang-orang besar seperti Abu Bakar, Umar. Orang tidak akan butuh kepada kamu. Terkadang orang belajar ada saja menggembosi, ya Pak. Menggembosi, ngapain kamu belajar? Kamu belajar 10 tahun juga tidak akan paham-paham. Nah, misalnya, ngapain kamu belajar? Mending untuk kerja cari uang. Banyak hal-hal yang menimbulkan seorang menggembos, yaitu jadi melemah semangatnya, jadi hilang, kempes kayak ban yang hilang anginnya, nggak bisa jalan. Tapi kalau seorang diberi taufik tidak peduli, Abdullah bin Abbas demikian, tidak peduli. Nah, tetap dia belajar walaupun temannya ini tidak mau ikut. Nah, mengambil dari sahabat-sahabat besar sana kemari, terkadang menunggu sampai di rumah seorang sahabat, di depan rumah tertiup, angin tertiup atau angin meniup pasir mengenai beliau, debu-debu mengenai tubuh beliau, tidak peduli. Dan baru disadari oleh temannya ini ketika para sahabat-sahabat besar telah wafat. Siapa yang mengganti? Ya Abdullah bin Abbas, para pemuda. Demikian pula kalian. Nah, sekarang mungkin kalian belum merasakan butuhnya umat. Akan tapi ketika orang-orang yang lebih tua dari kalian telah tiada, kepada siapa manusia belajar? Ya kepada para penuntut ilmu yang muda-muda saat ini ketika mereka telah kuat ilmunya. Saat yang tua-tua telah tiada, kalian yang menggantikan terus. Maka kalian harus persiapkan untuk menerima menerima estafet dari amanah dakwah ini. Terus berlanjut. Jangan sekarang masih banyak ustadz-ustadz, sekarang juga saya tidak akan ada manfaat, tidak dibutuhkan. Tidak. Ada masanya umat butuh, dan itu mesti butuh terhadap orang yang memiliki ilmu. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Itu semuanya tadi berawal dari adab yang sangat bagus dari beliau dalam khidmah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang notabene beliau adalah guru besar bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang atau para lelaki yang menyerupai para wanita. Ini mudahnya. Kalau mau kita ikuti konteks, berarti la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang tasyabbuh dari kalangan laki-laki dengan wanita. Cuman akan lebih mudah dipahami nah ketika kita balik. Nah, karena min di sini kan bayaniyah, langsung saja kita terangkan. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai para wanita. Dan sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para wanita yang menyerupai para lelaki. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Yang pada hadis ini sangat jelas larangan jenis laki-laki menyerupai wanita dan jenis wanita menyerupai laki-laki pada hal-hal yang merupakan kekhususan bagi masing-masing jenis tersebut. Dan tasyabbuh jenis ini akan termasuk dalam dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan laknat. Diancam dengan laknat. Karena hal ini telah menyelisih fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Masing-masing telah diberi kemuliaan dan masing-masing telah diberi keutamaan, laki-laki dan perempuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah utamakan para manusia itu atas kebanyakan makhluk-makhluk Allah. Nah, dengan apa? Pengutamaan yang besar. Laki-laki diutamakan atas para wanita dengan sifat-sifat tertentu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Para laki adalah penanggung jawab sebagai pimpinan atas para wanita disebabkan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka dan dikarenakan nafkah yang diberikan kepada para wanita. Juga ayat yang sangat jelas nas walaisa dzakaru kal untha di surat apa ini? Indak ya syukran. Walaysa dzakaru kal untha dalam surat Ali Imran. Dan tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Jadi kalau ada laki-laki ingin menyerupai wanita, ya terlaknat. Kemudian sebaliknya ada wanita ingin menyerupai laki-laki, tasyabbuh dengan laki-laki, ya terlaknat. Nah, Allah khususkan para laki dengan qiwamah. Demikian pula wanita memiliki kekhususan sendiri di mana mereka adalah makhluk-makhluk yang memang tumbuh dengan apa? Perhiasan-perhiasan. Awama yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, hunnan nisa farraqa baina ziyyihinna wa ziyyir rijal. Mereka itulah para wanita. Allah bedakan ciri khas para wanita tersebut dengan ciri khas lelaki. Ciri khas para wanita apa? Bersolek, berdandan, pakai hiasan. Nah, makanya ketika masing-masing kok melanggar batasannya, ini haram. Dan sungguh akhwani fillah, kita hidup di zaman yang subhanallah, fenomena tasyabbuh laki-laki dengan wanita sangat banyak dan sebaliknya juga. Tasyabbuh para wanita dengan laki-laki juga sangat banyak. Bahkan sampai-sampai ada yang ingin mengubah jenis kelaminnya. Saking pengennya menyerupai wanita, akhirnya laki-laki apa? Operasi biar apa? Jadi wanita. Sebaliknya, nah, yang pengen jadi laki-laki tapi tak ada ndak yang perempuan pengen jadi laki-laki, wallahu a'lam. Nah, tapi yang banyak kasus kan laki-laki bencong, ya kan? Jadi, nah, tasyabbuh dengan wanita. Nah, adapun dalam libas, sebagaimana pada bab kita ini, akhwan, tasyabbuh dalam pakaian, maka jelas. Nah,
pakaian yang merupakan ciri khas pakaian wanita tidak boleh dipakai oleh laki-laki walaupun sekedar apa? Main-main. Ini terancam dengan laknat. Misalnya apa? Nah, pakai jilbab. Kalian kemudian apa? Main-main pakai jilbab uminya. Dullah misalnya di rumah. Pakai, nah misalnya. Nah, kalau betul ya enggak boleh. Nah, taib pakai jilbab uminya haram, terancam dengan apa tuh? Laknat. Walaupun main-main tidak boleh. Nah, dan harus diperingatkan dengan keras oleh para orang tua. Karena ini adalah apa? Awal dari penyimpangan. Dari penyimpangan fitrah. Demikian pula sebaliknya perempuan, karena apa? Saudara-saudaranya laki-laki akhirnya apa? Terpengaruh dengan apa? Dengan saudara-saudaranya. Akhirnya perempuan kemudian ikut-ikutan kayak laki-laki. Dan ini banyak terjadi, akhwan, karena apa? Lingkungan. Anak laki-laki kemudian semua saudara-saudaranya perempuan. Ini lama-kelamaan karena enggak diperhatikan oleh orang tuanya, ngomongnya jadi apa? Menceng-menceng kayak perempuan. Tangannya lagi lenggak-lenggok kalau ngomong. Baik. Nah, ini tasyabbuh. Harus segera disembuhkan. Nah, jadi bencong. Baik. Yang paling jelas dalam masalah pakaian. Ya. Makanya di sini juga penting datang nas yang lain, akhwan, untuk laki-laki tidak memakai pakaian wanita dan wanita tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Masing-masing punya ciri khas, kecuali pada pakaian yang apa bisa dipakai kedua jenis. Makanya sendal, contoh sendal. Sendal ada tipe yang khusus untuk perempuan, ada tipe khusus untuk laki-laki. Ini tidak boleh kemudian apa? Nah, karena nggak ada sendal akhirnya pakai sendal perempuan, walaupun cuma selangkah dua langkah, nggak boleh. Nah, baik. Dan juga di antara bentuk fenomena tasyabbuh laki-laki dengan perempuan, akhwan, laki-laki yang apa? Pasang perhiasan-perhiasan yang khusus untuk perempuan. Pakai anting haram. Nah, pakai gelang. Gelang termasuk apa? Hiasan khusus bagi wanita. Bahkan sebagian ulama menegaskan kalau seorang pakai jam kan melingkar di tangan. Memakai jam, kemudian hanya sekedar niatannya untuk perhiasan, bukan karena untuk mengetahui waktu, maka ini sangat dikhawatirkan masuk dalam apa? Tasyabbuh bin nisa. Kenapa? Karena perhiasan ini apa? Sifat para wanita, dan perhiasan dengan sesuatu melingkar di tangan ini untuk para wanita. Hiasan untuk laki-laki dengan sesuatu yang melingkar di bagian tubuhnya hanya apa? Yang datang pembolehannya cincin. Taib, cincin. Itu pun cincin-cincin yang apa? Yang netral, yang menunjukkan cincin yang tidak feminim, tidak menunjukkan apa? Kewanitaan. Misalnya cincin, pakai cincin mata-mata yang apa? Ya, kan ada orang tahu ini cincin perempuan, ini cincin yang untuk laki-laki. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Apalagi kalung. Dan juga kita lihat semakin banyak, akhwan, wal'iyadzubillah, di jalan-jalan orang-orang merasa bangga. Nah, dari para pemuda-pemuda merasa bangga pakai kalung emas. Nah, kalung emas ini haram. Baik. Memakai emas saja walaupun cincin saja haram, apalagi berupa kalung. Ini selain haram karena memakai emas, juga apa? Terancam laknat karena apa? Menyerupai para wanita ketika apa? Dia pakai sebagai kalung. Nah, adapun contoh tasyabbuh wanita dengan laki-laki dari sisi pakaian. Nah, para wanita, akhwan, ketika keluar rumah, untuk mereka memakai hijab. Ketika mereka keluar rumah memakai celana pendek, memakai celana pantalon, merupakan pakaian para lelaki. Ini masuk. Selain keharaman tidak memakai hijab, juga apa?
terjatuh dalam keharaman karena menyerupai para lelaki. Nah, selain diancam dengan laknat, juga mereka diancam untuk tidak masuk ke dalam surga, dan diancam bahwasanya Allah tidak melihat mereka dengan penglihatan rahmah. Thalathun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-'aqu liwalidayhi wal mar'atul mutarajjilah al-mutasyabbihatu birrijal. 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan wanita yang mutarajjilah, yaitu wanita yang apa? Yang menyerupai lelaki. Nah, wanita-wanita yang menyerupai lelaki. Baik. Demikian pula di antara bentuk tasyabuh wanita dengan laki-laki dari sisi penataan rambut. Banyak. Nah, perempuan yang tasyabuh dengan laki-laki dari sisi cukuran rambutnya. Dan sebaliknya juga laki-laki menyerupai wanita dari sisi cukuran rambutnya, yaitu dipanjangkan pakai jepit rambut. Bukan perkara remeh, seorang kemudian panjang sampai melebihi bahu. Nah, rambutnya panjangkan sampai melebihi bahu, kemudian pakai jepit rambut khas wanita. Ini menjadikan terancam dengan laknat. Nah, dan yang memprihatinkan juga terkadang sebagian orang, dari kalangan laki-laki, karena pengaruh dari media-media, laki-laki kemudian inginnya mikirnya kulit, mikirnya ya, pakai kosmetik, pakai lipstik, dari mikirnya bagaimana memutihkan wajah. Ini pikiran para wanita, tidak pantas. Untuk itu menjadi pikiran itu para wanita yang seperti ini. Nah, laki-laki itu di antara sifat yang memiliki khusyunah kuat. Kemudian tangannya tidak halus-halus. Laki-laki tangannya halus mulus. Tidak pernah ngapa-ngapain. Maka disebutkan di antara bentuk tasyabbuh dari para lelaki dengan wanita, yaitu subhul wujuh biddihanat, wazinat allati tushbihu zinatan nisa, yaitu melumuri atau menggunakan untuk wajah pelembab-pelembab, hiasan-hiasan yang menyerupai hiasan para wanita. Ini jauhi yang seperti itu. Kenapa? Karena lebih parah kalau laki-laki sudah mulia, menyerupai yang kurang di bawahnya. Makanya sampai dikatakan oleh penyair, wa ma'ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna ta'nitsar rijali ajibu. Wa ma'ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna ta'nitsar rijali ajibu. Tidak heran bahwa para wanita-wanita itu menyerupai laki-laki. Kenapa? Karena fitrah terkadang muncul untuk menyerupai yang utama, ya kan? Baik. Seorang wanita terkadang, apalagi seorang yang hidup sendiri, dia menafkahi anak, suaminya mungkin pergi atau meninggal, terkadang dia tidak terasa memiliki sifat-sifat kelelakian, dari si keras dan ini dan itu. Baik.
Tapi yang lebih mengherankan adalah apa? Ta'nis ar-rijal, yaitu laki-laki menjadi muannats, yaitu apa? Menyerupai para wanita. Ini yang sangat mengherankan. Walaupun kedua-duanya salah. Tapi kesalahan para lelaki yang menyerupai para wanita itu lebih parah. Karena bahkan tidak ada dorongan sama sekali. Mereka telah dimuliakan dengan kelebihan dari para wanita. Kenapa memilih untuk apa? Menyerupai yang di bawahnya. Baik. Dan juga di antara tanbih penting. Walaupun tidak sampai pada tingkatan yang dilaknat di sini, kenapa? Karena yang dimaksud dengan la'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin minar rijal bin nisa dan sebaliknya itu pada tasyabbuh secara zahir, yaitu hal-hal penampakan secara zahir. Pakaian, kemudian apa? Lenggak-lenggok, kemudian apa? Dari sisi penampilan, cukuran rambut dan seterusnya. Juga hendaknya menjauh ikhwan untuk seorang laki-laki menyerupai hal-hal yang menjadi sifat-sifat para wanita, di antaranya apa? Kufrul ma'ruf, ingkarul ma'ruf. Ini di antara sifat mendasar para wanita yang menjadikan mereka apa? Masuk ke dalam neraka. Sifat para wanita memang mudah melupakan kebaikan, Pak. Makanya mereka menjadi mayoritas penduduk neraka, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fara'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan mayoritas penduduknya adalah para wanita. Ketika ditanya, kenapa? Likufrihin, karena kekufuran mereka. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufrul ma'ruf, kufur terhadap kebaikan suami. Kenapa? Karena kalau engkau para suami berbuat baik sepanjang zaman terhadap wanita, terhadap istrinya, kemudian suatu saat melihat satu keburukan, maka kebaikan itu sudah terlupakan begitu saja dengan sebab satu keburukan. Makanya jadi lelaki jangan memiliki sifat wanita ini, mudah melupakan ma'ruf orang. Tapi hendaknya seorang memiliki apa? Memiliki sifat mensyukuri. Ini sifat di antara sifat para lelaki. Mengingat budi, mengingat apa? Kebaikan manusia terhadapnya. Syukrul ma'ruf, mensyukuri kebaikan yang telah diberikan kepadanya sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. La yashkurullah man la yashkurun nas. Seorang tidak bersyukur kepada Allah dengan benar, dengan sempurna, yang tidak bersyukur kepada manusia. Ini penting sebagai tanbih untuk kita semua. Nasallallahu at-taufiq wassadat walhamdulillahirabbil alamin.